Bapak dan Ibu peserta seminar perbankan syariah, siang hari ini kita memasuki sesi kedua untuk materi penyelesaian sengketa bisnis syariah dengan narasumber Bapak Zainul Mustafa Sarjana Hukum. Kepada Bapak Zainul Mustafa, disilakan. Bapak, ada bapaknya Pak? Jorok banget sih. Jorok. Udah absen ya, absen? Udah. Oh, udah absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak sekalian, rekan-rekan notaris. Ini jam-jam yang challenging ya, siang sesi terakhir. Kita hari ini ngobrol santai aja Bu ya, ngobrol santai diskusi. Karena sebenarnya materi ini adalah materi yang dalam perspektif kami ya di industri ya, itu akhir-akhir ini agak malas untuk dibicarakan dalam tanda kutip. Kenapa demikian? Karena memang sengketa itu muncul menjadi sebuah harga yang harus dibayar oleh industri ya. Bagian dari resiko yang tidak terpantau. Sehingga mungkin dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk melihat sengketa syariah gitu ya, dalam perspektif yang mungkin agak sedikit berbeda, dalam perspektif yang mungkin barangkali nanti secara langsung atau tidak langsung mungkin akan sedikit beririsan dengan profesi Bapak Ibu sekalian sebagai mitra kami ya, sebagai mitra industri ya. Namun sebelum kita masukkan materi, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri. Saya kurang lebih 18 tahun di lembaga keuangan syariah, di industri keuangan syariah. Saya pernah di Bank Muamalat, kemudian pernah di Bank BNI juga Syariah. Mungkin kalau di antara teman-teman ada yang pernah menjadi mitra kami gitu ya. Dan saat ini saya join atau bergabung di PT Sarana Mulia Infrastruktur, salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur, ya, infrastruktur. Dan kebetulan saya bagian atau mana sebagai legal and compliance. Sehingga memang semoga diskusi kita hari ini niatan saya sebenarnya tidak ingin menyampaikan materi ini dalam konteks terlalu banyak teori hukum dan segala macam, karena saya tahu ini semua di depan saya adalah para profesional hukum seperti mendalami air laut kalau kemudian saya terlalu banyak bicara mengenai teori-teori hukum gitu ya. Tapi setidaknya saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat dari perspektif yang lain, dan semoga dari diskusi ini kami di industri mendapatkan insight, banyak feedback dari teman-teman sebagai mitra strategis. Pun nanti saya mungkin barangkali akan banyak cerita tentang pengalaman, tentang apa namanya hal-hal yang pernah kami alami dulu di perbankan dan saat ini ada di financial institution. Semoga bisa menjadi ibrah, menjadi knowledge baru buat teman-teman untuk ke depan. Baik, kita ambilkan materinya. Yang di sini saya bisa full screen Pak, tampilan.
Oke, sambil menunggu kita ini ya tampilkan materinya. Kemarin saya dapat apa namanya dapat peraulan rekan-rekan sudah mendapatkan materi mengenai kata-kata syariah ya. Bahkan mungkin sebelum sesi saya sudah dikasih materi mengenai syariah legal drafting. Kalau boleh tahu nih dalam perspektif kontrak teman-teman, dalam perspektif kontrak di akad syariah ya, apa yang harus clear di dalam akad-akad syariah? Ada yang bisa respon nggak? Apa yang harus clear? Ya silakan Bu. Ladies first ya Pak. Santai aja, ini kita ngobrol santai ya. Rina Pak. Rina. Ya, margin Pak yang harus clear. Ya jual beli. Oke, ada yang lain? Dengan Pak siapa? Jelas di 1320 aja di BW kan jelas. Ya, sepakat, tertentu. Ya, biarkannya sehat, Rasulullah yang gitu. Pada 1320 BW ya. Oke. Nanti saya akan jelaskan, mudah-mudahan ini menambahkan dari pengetahuan yang sudah diberikan oleh pemateri sebelumnya, fase sebelumnya, bahwa selain 1320 ada beberapa prinsip dari akad syariah yang teman-teman harus ketahui supaya nanti dalam prosesnya itu pemenuhan atas prinsip syariah atau yang disebut dengan maqasidul syariah ya, sifat-sifat transaksi dari syariah itu bisa diketahui. Which is sebenarnya sengketa syariah, saya akan tunjukkan nanti beberapa evidence atau cerita yang saya alami. Sengketa syariah biasanya berpotensi muncul karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip itu. Oke ya, coba kita mulai ya. Yang sebelah sana bisa ya Pak ya? Gak apa-apa, kita mulai dulu ya. Teman-teman, rekan sekalian, saya mungkin hanya berbicara dari tiga materi saja nih kali ini ya. Pertama tentu apa sih sengketa syariah itu, apa sih sengketa bisnis syariah, apa itu sengketa perbankan syariah ya. Mungkin kita akan lebih banyak fokus di perbankan syariah karena mungkin ini temanya juga mengenai perbankan syariah. Kemudian apa hubungan korelasi antara pembiayaan bermasalah dan perbankan syariah dan sengketa syariah. Kenapa tema ini atau poin kedua ini menjadi sangat penting saya ingin sampaikan, saya ingin diskusikan karena sejatinya ini kalau buat saya pribadi ya, pengalaman selama 18 tahun di industri ini, barangkali mungkin teman-teman udah jauh lebih senior juga dengan saya di dunia kenotariasan, bahwa sejatinya ini bukan lagi hipotesis adanya kaitan atau keterkaitan antara pembiayaan bermasalah dengan munculnya atau timbulnya potensi sengketa syariah. Ini saya akan tunjukkan. Mungkin saya akan banyak berbicara di poin yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, mungkin sedikit saya mengulas mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa syariah itu sendiri. Yang mungkin secara umum barangkali masih mengacu atau merujuk pada prosedur hukum negara atau hukum positif ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tentang pengadilan agama maupun mungkin di Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang BANI ya. Nah, ini sedikit mengenai definisi, saya kira kita skip aja. Ini adalah yang namanya sengketa ya, perselisihan gitu ya, perbedaan pendapat gitu ya, perkelahian, pertengkaran gitu ya. Itu definisi singkat daripada namanya sengketa. Nah, berkaitan dengan sengketa itu sendiri di dalam Undang-Undang Pengadilan Agama dan beberapa undang-undang terkait, rasanya nanti kalau korupsi salah ya. Rasanya saya tidak menemukan secara spesifik dan definitif tentang istilah sengketa syariah ya. Jadi bahkan di Undang-Undang Peradilan Agama pun tidak ada satu pasal mengenai definisi tentang sengketa syariah itu sendiri. Yang ada adalah sebaran tentang klasterisasi ya, dimulai dari apa sih yang disebut dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang ya, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang sifatnya komersil maupun yang non komersil yang prinsipnya adalah menggunakan prinsip syariah. Jadi barangkali secara terjemahan
penerimaan bebas ekonomi syariah ya itu adalah definisi ekonomi secara umum, secara konvensional gitu ya. Tetapi yang kemudian digabungkan dengan prinsip syariah. Satu hal yang paling penting adalah prinsip-prinsip apa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah di mana setiap transaksi ekonomi itu dalam kaidah fikih, dalam kaidah syariah adalah prinsip-prinsip transaksi yang tidak mengandung unsur maghrib atau anti maghrib. Mungkin kemarin di materinya Ustadz Gani, Ustadz Muhyiddin sudah sempat disampaikan ya. Ada yang tahu nggak? Maghrib itu apa? Akronim dari apa? Yang pertama, maisir. Apa itu maisir? Ya, untung-untungan, ya spekulatif. Ya. Kemudian yang kedua adalah gharar atau apa? Gharar? Tidak jelas. Ya. Tidak jelas ini dalam kaidah fikih ada 3 tingkatan Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan tidak jelas objeknya atau disebut dengan gharar makdum. Ya. Yang kedua adalah tidak jelas kualitas dan kuantitasnya yang disebut dengan gharar jahat. Dan yang ketiga adalah tidak jelas atas penyerahan barangnya. Ya, kalau kita ngomong jual beli tidak jelas penyerahan barangnya. Itu disebut dengan gharar imtinaan al-asli. Itu adalah beberapa tingkatan gharar. Nanti saya akan coba masuk dalam case tertentu yang biasanya bagi teman-teman yang sudah terbiasa membuat kata-kata syariah ya kata murabahah, kata musyarakah, membuat kisah gitu ya. Nanti saya akan coba kita kasih bareng-bareng ya. Kira-kira pada klausul mana yang itu berpotensi menimbulkan sengketa, minimal berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para pihak, gitu ya. Oke. Kemudian sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan satu sama lain, gitu ya. Yang intinya ya ada prinsip syariah yang dilanggar. Nah, klasterisasi yang tadi saya bilang adalah menurut dalam undang-undang peradilan agama itu ada beberapa bidang ya. Ada beberapa bidang di antaranya adalah yang kita sebut ya itu bank syariah, bisnis syariah. Ya. Alhamdulillah. Yang lainnya ada lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Ini adalah beberapa bidang ekonomi syariah yang diatur dalam undang-undang peradilan agama tentang penyelesaian sengketanya sebagai bagian dari kompetensi absolut. Nah, ini ada definisi singkat ya dari sengketa bank syariah. Lagi-lagi ini saya kumpulkan dari beberapa literatur dan pemahaman saya tentang apa itu sengketa bank syariah ya, karena lagi-lagi secara regulasi perundang-undangan saya belum menemukan nih definisi yang spesifik mengenai sengketa bank syariah. Intinya adalah perselisihan, intinya adalah perselisihan ya, perbedaan penafsiran gitu ya. Karena kan sebenarnya sengketa itu tidak akan lahir gitu ya bila mana para pihak itu tidak terjadi disharmoni ya, tidak terjadi perbedaan di antara keduanya ya kan. Itu yang secara prinsip ya. Nah, perselisihan itu dengan siapa sebenarnya? Yang pertama pasti dengan pihak internal ya. Kasus-kasus dengan karyawan bank, dengan pejabat bank gitu ya. Mungkin dipicu oleh kasus fraud misalkan. Itu adalah penyebab munculnya sengketa perbankan syariah ya. Contohnya yang sedang kami tangani hari ini gitu ya. Kebetulan ada problem gitu ya, ada problem yang melibatkan internal gitu ya, yang pada akhirnya kemudian harus melibatkan kejaksaan, kepolisian dan segala macam. Nah nanti saya akan coba cerita nih, mudah-mudahan saya juga dapat feedback dari Bapak Ibu sekalian ya. Nauzubillah, kemudian tidak pengalaman langsung, mungkin hanya mendengar saja. Bagaimana rekodnya ketika nanti terjadi sengketa dan sampai melebar kemana-mana. Kalau konteks saya cuma perdataan sih rasanya lebih gampang handling ya, lebih gampang gitu. Tapi ketika itu sudah masuk wilayah pidana, buat kami di industri itu memiliki konsekuensi yang cukup berat ya, waktu ya, kemudian biaya pastinya ya kan. Kemudian yang bisa dipastikan kualitas pembiayaan pasti jauh lebih buruk gitu ya, karena memang posisinya nasabah bersengketa, nasabah dalam berkelahi dengan bank, buru-buru ngomongin
pengangsuran gitu ya Pak ya, pasti akan ada problem sendiri. Belum lagi secara regulatory obligation, kewajiban regulatory kita harus mencadangkan resiko dan segala macam. Itu adalah bagian dari kenapa kemudian di awal saya katakan bahwasanya topik ini ya terutama di saat-saat sekarang yang era pandemi ini agak tidak nyaman untuk kami bicarakan. Walaupun kami tahu itu bagian dari tata kelola manajemen resiko, bagian dari 10 resiko yang harus dikelola oleh bank umum syariah gitu ya. Salah satunya resiko hukum. Kemudian yang lain itu berkaitan dengan pihak lain, ya nasabah dan pihak lain. Bahkan maaf juga dengan mitra, dengan provider gitu ya, dengan lawyer, dengan notaris, dengan KJPP dan segala macam yang barangkali juga ada gesekan-gesekan yang menyebabkan timbulnya sengketa gitu ya. Kemudian apa yang stressing point-nya dari itu semua biasanya adalah perselisihan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Nanti kan kita lihat seperti apa sih bentuk daripada perselisihan itu. Nah, ini adalah masih definisi juga tentang bank syariah itu apa, bisnis syariah itu apa gitu ya. Nah, ini saya kira di apa namanya kita lihatin aja. Nah, Bapak Ibu sekalian kan lagi-lagi berdasarkan pengalaman ya, saya coba petakan. Ini mungkin sifatnya subjektif, boleh didebat juga, boleh tidak setuju. Karena ini sifatnya pengalaman dan riset kecil-kecil yang saya lakukan gitu ya di industri ya. Bahwa setelah saya petakan gitu ya, bahwa sebaran kasus yang menimbulkan potensi sengketa itu biasanya sih rata-rata mengenai 4 hal ini. Ya, pertama tentang prestasi pembiayaan. Jadi nasabah dengan sengaja ya melakukan pelanggaran kesepakatan, ya pelanggaran kesepakatan. Istilah syar'i namanya mukhalafatus syuru', ya mukhalafatus syuru'. Jadi dengan sengaja melanggar kesepakatan yang dibuat. Kemudian yang kedua ini yang momok ya, selama pandemi ini terus terang luar biasa ya. Kemarin saya baru ngobrol dengan teman yang di pengadilan niaga Jakarta Pusat. Sekarang kasusnya naik luar biasa ya, pandemi terutama yang sifatnya voluntary bankrupt atau mungkin voluntary PKPU ya. Ini menjadi bagian juga dari kasus-kasus yang bisa menimbulkan sengketa. Kemudian pembatalan hak jaminan ya oleh HT, kemudian hipotek, ya gadai, fidusia dan sebagainya. Nah itu juga menjadi bagian dari kasus-kasus yang secara kasar berdasarkan pengalaman itu kami alami ya. Dan yang terakhir ini yang tidak kalah seru dan merepotkan adalah tentang pelaporan pidana. Dan yang jadi tren saya nggak tahu ya di wilayah Jawa Barat seperti apa. Setidaknya pengalaman kami di wilayah Jawa Timur ya, terutama di Malang dan Jember ya, itu sekarang itu ada tren ya, ada tren bahwa kasus-kasus yang sebenarnya memiliki nilai keperdataan itu ditarik-tarik ke wilayah pidana ya. Apakah kepala cabangnya dilaporin, ya, notarisnya dilaporin, gitu ya, appraisalnya dilaporin oleh nasabah, ya. Kenapa begitu? Nanti kita coba buka lagi. Kenapa begitu? Apa sih ada niatan apa di balik itu semua? Itu terus terang untuk yang laporan pidana ini, teman-teman cukup merepotkan ya. Mungkin ada yang pengalaman pernah di BAP ya? Mudah-mudahan enggak ya, di ruangan ini semoga enggak ya, atau ada? Ya, semoga sih enggak ya, kita berdoa supaya enggak. Tapi karena kalau masuk wilayah pidana itu biasanya rata-rata kontrol atas jalannya kasus itu agak susah. Ya, karena tafsiran pasal yang disangkakan, ya maaf ya, itu ya sebebas pemikirannya penyidik gitu ya, kira-kira begitu ya. Tentu pasti juga punya ada alasan dan segala macam. Tapi setidaknya untuk menjadikan kita repot, untuk menjadikan kita harus mengeluarkan waktu ekstra, mengganggu aktivitas kita. Bahkan maaf ya, secara korporasi hubungan antara bank dengan mitranya, apakah itu notaris, apakah itu law firm, apakah itu mungkin KJPP, ya yang pernah menghandle transaksi itu, secara suasana kebatinan
bermasalah, kemudian kita mau handling, ternyata nasabahnya melakukan perlawanan dan kutip kemudian menyeret-nyeret ke ranah pidana, semua dipanggil gitu ya, sampai notarisnya dipanggil gitu ya, appraisalnya dipanggil gitu ya, oleh penyidik itu ya salah atau nggak salah itu belum sampai kesimpulan situ Pak ya, tapi prosesnya itu cukup melelahkan dan rasanya kok saya berani bilang ya cukup pede di tengah proses itu pasti suasana kebatinan antara kami pelaku industri dalamnya dengan notaris sebagai mitra kami walaupun dengan posisi kita sama sama-sama dilaporkan pasti akan terpengaruh ya kan, setidaknya apakah banknya yang nahan dulu supaya nggak pengenan dengan notaris satu atau mungkin notaris itu yang nahan dulu nggak sama bank dulu gitu, benar nggak? Mungkin kalau pengalaman teman-teman begitu rasanya secara sosial badan pasti akan berpengaruh ya, makanya kemudian nanti mudah-mudahan diskusi ini kita bisa saling mengenal ya satu sama lain dalam posisi kita masing-masing dan semoga nantinya konklusinya bisa pada konklusi yang sama dan pada frame yang sama bagaimana menyikapi adanya sengketa ini. Catatan saya hanya untuk yang kasus pidana, kalau perdata rasanya masih bisa di handle ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan aja ya Pak ya, biar nggak ngantuk. Nah, ini langsung ke topik kedua, hubungannya antara sengketa syariah dan pembiayaan bermasalah. Ya, kenapa saya katakan saya cukup pede untuk ini tidak sekedar hipotesis teman-teman? Saya bisa cukup pede mengatakan ini konklusi karena inilah yang terjadi. Setidaknya yang saya alami selama 18 tahun di industri ini. Ya, jadi tidak ada suatu potensi kasus, tidak ada suatu potensi sengketa tanpa didahului adanya kondisi yang bermasalah dari pembiayaannya. Cuma ketika bermasalah itu reaksi nasabah ada dua. Pertama dia tahu, ya kan? Dia tahu dia bermasalah dan dia ingin menyelesaikan. Clear kan? Ya kita tinggal mekanisme eksekusi jaminan atau katakanlah prosedur hukum yang sudah diatur oleh undang-undang tanggungan, oleh fidusia dan segala macam. Itu clear. Buat bank nggak terlalu beban, tidak ada extra cost yang harus dikeluarkan, ya kan? Untuk itu. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia mulai bermasalah, ada penyangkalan kondisi buat prestasi yang dibalik. Ya kan? Apapun alasan dibalik itu, dia mencoba untuk denial, untuk menyangkal. That's the problem. Disitulah mulai ada masalah. Semakin runyam lagi kalau ternyata ditelusuri ada fraud yang melibatkan internal bank, misalkan ya, atau ditelusuri lagi ada konflik of interest di antara pihak yang mengawal transaksi ini, apakah appraisalnya, apakah notarisnya atau macam-macam. Ya kan? Kasus satu bank swasta terbesar di Bogor misalkan yang baru beberapa tahun yang lalu kejadian itu adalah sebuah tamparan keras sebenarnya tidak hanya bagi teman-teman notaris sebenarnya, bagi kami itu merupakan ibroh yang luar biasa bagaimana ternyata kita harus membayar mahal kalau bicara masalah reputasi perbankan syariah. Saya sering di banyak forum saya selalu mengatakan Pak Ibu sekalian, maaf bukan untuk apa gibah atau apapun ya. Mudah-mudahan ini tulus saya dikatakan itu ada hikmahnya. Mudah-mudahan ini niat kita baik. Saya selalu mengatakan di beberapa forum, di beberapa tim saya ngobrol bahwa ketika Anda sebagai praktisi bank syariah itu sebenarnya yang disorot oleh pemerintah oleh masyarakat tidak ada masalah produknya apa, kamu bisa kasih margin berapa, pelayanan bagaimana, bukan hanya itu. Tapi bagaimana behavior Anda, attitude Anda di dalam dan di luar. Ya, kalau misalkan ada kasus perbankan, maaf nih, kalau ada kasus perbankan yang melibatkan orang dalam, ada internal fraud, bermasalah, dia jadi penjahat kasarnya. Maaf nih, kalau dalam konven, misalkan, oh ya, konven, ya kan, apapun alasannya itu. Tapi kalau yang terkena itu adalah pas pelakunya adalah dari krisis hari apa? Teman saya sendiri kasus yang di Mataram, itu teman saya sendiri Pak. Bang dalam ini vonis berapa? 5 tahun atau berapa? Itu pakai embel-embel apa? Embel-embel yang lain gitu kan? Yang mungkin agak mendekati syarat gitu. Agamanya yang bikin segala macam. Itu yang jadi masalah. Dan itu menjadi problem kita gitu ya. Ya, di pandemi ini luar biasa kasus yang muncul. Ya.
Nah kemudian nanti di slide berikutnya saya akan coba jelaskan. Bagi kami Pak, penilaian atas integritas ya, aspek dari sisi nasabah itu menjadi sangat penting. Nanti saya akan jelaskan dari perspektif kami itu ada beberapa tipologi customer yang itu akan menentukan penilaian kami atas apakah ini ditreatment seperti apa. Ini dalam konteks kita ngomongin sudah post transaction, sudah terjadian. Kita ngomongin kalau terjadi masalah selanjutnya. Monggo Pak, silakan. Ada satu lagi ya? Nggak ada ya? Satu ya? Biar diingat Pak, biar dapatnya kita jelas. Rata-rata sih kalau yang KWP ya Pak itu 26 pasti ya ini 263, 372, 378. 263 pasti nanti akan saya contohkan itu berkaitan dengan tuduhan atau tudingan pemalsuan surat, terutama adalah dokumen-dokumen persetujuan. Ya, apakah dia perorangan ataukah dia PT, ya kan? Corporate approval document ya kalau dengan PT apakah dia di loops-nya yang dianggap bermasalah, apakah dia di dekomnya, ya kan? Bahkan ini ada konyol sih Pak, satu kasus ini nasabah kami dulu di 2015 terekspos 2018. Itu kan tahun itu undang-undang PT udah berlaku kan ya, yang 2007 ya. Yang paling konyol ini kejadian di Demak, cabang kami di Demak. Yang bikin konyol persetujuan komisaris, dekom, semua orang tidak pernah bisa, semua orang waktu itu tidak bisa membedakan antara perbuatan hukum kolektif kolegal dengan perorangan. Sehingga persetujuan dekomnya dari 5 hanya approval cuma 2, fokus sama anggota dekomnya. Dan itu di-attach di minit Pak. Akhirnya dipanggil Pak, royokan ada 20 orang yang dipanggil. Dan yang paling saya suka dalam tanda kutip ketika kita ngomongin pidana Pak, dari yang itu pidum digeser ke krimsus Pak. Undang-undang perbankan syariah, pencatatan palsu juga. Akhirnya diobok-obok, proposal pembiayaannya diobok-obok, ya kan? Keputusan internalnya diobok-obok. Sekarang bayangin begini gampangnya, Bapak sebagai customer ya di kami, Bapak apply KPR, Pak, saya mau beli rumah, oke, berapa plafonnya? Kurang lebih saya kasih 200 juta karena dari mana alhamdulillah, oke, fine. Berapa lama Pak? Oke, saya putus karena ini solid revenue, ya kan, income-nya jelas, cash ratio-nya masuk, objeknya jelas, market value-nya clear gitu ya. Oke Pak, 3 hari putus kita akad. Tahun sebenarnya Pak kejadian bermasalah berbeda. Ya, awalnya ini kan konteksnya hanya gagal bayar. Nasabah gak bisa bayar, ya sudah, ya kan? Sama Pak masih mekanisme ya mulai dari SP1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 sampai kemudian proses eksekusi dan macam dan sebagainya. Tapi karena nggak mau kan, dia kalah, saya gitu ya, masuk ke pidana. Yang kena tidak hanya masalah proses gagal bayar, tapi yang lebih disorot oleh penyidik. Ini contoh saja Pak ya, dicek. Secara pedoman, lu harus approve ini berapa lama SLA-nya. Dilihat Pak, SLA di level 3 itu harusnya 7 hari kerja. Diputus 3 hari kerja, karena prudensial banking Bapak. Clear ya Pak? Makanya kemudian kenapa saya tidak terlalu suka sebenarnya untuk menjalankan tema-tema ini, karena Pak, sedikit itu agak menyakiti perasaan mitra kita Pak. Nanti saya contohkan yang lain ya Pak ya, tapi paling enggak itu sebagai pengawal Pak. Jadi masih ada beberapa slide. Ini volumenya tidak gede nggak sih? Suaranya kayak enggak ya, ada gedeannya. Baik. Kemudian, nah ada penyangkalan, ya kan? Penyangkalan terhadap kondisi suatu prestasi. Ini yang tadi saya katakan, ya. Ini mungkin saya kira kemarin udah di sini ya. Dalam kaidah fatwa itu
kalau kita mengenal bahwa prestasi dalam konteks BUP itu ada 3 macam ya. Pertama, tidak melakukan prestasi sama sekali, kemudian melakukan prestasi tapi tidak penuh, yang ketiga adalah melakukan prestasi tapi terlambat ya. Nah, di dalam fatwa itu sama ya, mengenal 3 kriteria juga. Ini saya buat gampangnya saja. Pertama, apa yang disebut dengan at-ta'addi. At-ta'addi itu adalah suatu kondisi di mana nasabah itu tidak melakukan apa yang seharusnya. Dia melakukan apa yang dilanggar, yang dilarang. Ya, pelanggaran terhadap negatif kapan gambarnya. Kemudian yang kedua at-taksir, itu melanggar positif covenant, hal-hal yang disuruh, yang dilakukan itu dilanggar sama dia. Misalkan selama masa pembiayaan nasabah tidak boleh mengajukan pembiayaan di bank lain. Nah, itu kemudian dia langgar. Atau nasabah selama masa pembiayaan mau memasukkan rekeningnya di bank, dia langgar juga, ya kan? Atau mungkin dalam konteks yang negatif tadi, misalkan selama masa pembiayaan nasabah tidak boleh merubah manajemen, ya kan? Ada yang tahu nggak Pak? Mungkin bapak-bapak sekalian, ibu sekalian pernah bikin akad pembiayaan bank syariah, ada pasti laporan itu ya tentang tidak boleh merubah susunan direksi, ya kan, atau manajemen perusahaan. Kira-kira kenapa kita buat ada terms itu? Ada yang tahu nggak esensinya apa? Ayo, nggak ada salah, nggak benar. Pernah nggak jumpai mungkin, atau mungkin dalam pengalaman teman-teman sekalian bikin akad pembiayaan gitu ya, ada syarat dari bank tuh di financial covenant-nya, di sana selama masa pembiayaan, selama masa pembiayaan tidak boleh ada perubahan manajemen. Ya. Kenapa dibuat covenant seperti ini? Kira-kira ada yang tahu? Monggo. Supaya jadi sudah kebijakan-kebijakan yang dilakukan perusahaan ketika ada regulasi yang diberikan oleh komisi yang baru bisa jadi itu bagian dari mekanisme manajemen resiko, terutama dari aspek manajemen. Ya, karena sejatinya bank itu pertama kalau korporasi financing itu pasti akan lihat man behind the company, siapa balik perusahaan itu. Kenapa? Itu masalah keberlangsungan dan jaminan kesepakatan atau jaminan bisnis di dunia. Karena banyak itu ketika masa pembiayaan itu sudah ada dan di manajemen itu berbeda, dan itu orang beda lagi urusannya. Yang semula lancar jadi enggak lancar. Beberapa corporate financing atau mungkin project financing atau subdivision financing itu kadang-kadang sangat menunjukkan tadi aspek manajemennya. Kenapa? Karena mungkin masalah bisnis dealing yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak. Dan ketika itu terjadi perubahan, pasti kan terjadi turbulensi. Minimal dia akan bertanya pada sesuatu yang dulu mungkin tidak dipertanyakan. Oh bisa begini, oh begini, kok ada syarat ini, syarat itu gitu ya. Benar nggak? Nah itu akan sangat mempengaruhi treatment ke depan seperti apa. Ya, itu yang kenapa kemudian bank amat sangat memperhatikan hal itu. Ya. Nah, pembiayaan bermasalah merupakan bentuk resiko pembiayaan dalam perbankan juga karena terjadinya kegagalan di nasabah memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan. Nah, bentuk yang ketiga adalah jika terjadi pelanggaran secara nyata atas seluruh covenant atau disebut dengan mukhalafatul syuro. Ya, mukhalafatul syuro itu adalah pelanggaran nyata-nyata dari nasabah atau mungkin dari para pihak atas covenant. Apakah kemudian
kemudian ternyata nasabah yang melanggar? Enggak juga. Beberapa case mungkin juga pernah ada porsinya bank yang memang di situ ada unsur kesalahannya juga. Yang paling banyak adalah merubah covenant yang itu masuk dalam syariah isu, syariah compliant aspek dengan secara sepihak tanpa persetujuan. Itu jadi problem. Dan dalam banyak kasus itu akan memposisikan bank dalam posisi yang dipersalahkan. Nanti saya akan tunjukkan isu-isu apa yang muncul dalam konteks perspektif kontrak, dalam perspektif akad tentang isu-isu syariah yang muncul, baik dalam jual beli, sewa maupun bagi aset. Ya Pak, monggo. Ini juga resiko. Pasti Pak. Jadi ini sudah Indonesia ya, karena ini masalah resiko ya Pak. Ini nggak melebar ya. Jadi di perbankan itu ada fungsi namanya fungsi kepatuhan atau compliance. Ada yang namanya fungsi manajemen risiko. Nah, kalau saya sering menganalogikan sebenarnya begini Pak. Kalau fungsi kepatuhan itu menyangkut masalah hal yang sifatnya adalah absolute opinion. Kepatuhannya absolut. Ya, ujungnya cuma yes or no. Ya kan? Karena itu menyangkut masalah regulasi, rules, termsnya. Ya, kita nggak boleh membiayai rumah yang dipakai untuk basecampnya judi online. Yang sekarang lagi marah tuh di TikTok, di IG segala macam gitu ya. Nah, itu sudah compliance error Pak. Mau pas saya juga balik, bisnis akan tergiur kepada kami gitu ya. Itu nehi kan ya. Nggak akan kita loloskan karena itu bukan masalah absolut opinion. Tapi kalau untuk manajemen matters itu menyangkut masalah relative opinion, kepatuhannya relatif. Ujungnya bukan yes or no, tapi can or cannot. Kalau can di sini apa, cannot di sini juga apa. Bagi contoh ya Pak, dulu mungkin di tahun 2020 itu harga komoditi tambang turun drastis. Sehingga beberapa bank itu stop pembiayaan di segmen mining and coal misalnya. Tapi bisa jadi itu hanya berlaku di bank itu. Di bank lain enggak juga, karena mungkin portofolio dia masih bagus. Atau sekarang beberapa bank mungkin stop untuk pembiayaan corporate financing, perusahaan sah. Jangan dulu deh, karena kita main retail saja. Ya boleh-boleh saja, karena ngomongin adalah relatif obedience, masalah risk appetite level atau risk acceptance kriteria mereka. Nah, dalam konteks ini Pak, saya akan tunjukkan bahkan customer code itu kita labeling, bahkan customer code kami providing. Itu bagian dari tata laksana manajemen resiko. Maaf nih, ini bocoran juga. Bahkan untuk mitra penyedia jasa pun, mau KJBT, mau notaris, mau lawyer misalnya, tiga itu Pak ya rata-rata ya. Kalau ngomongnya berkaitan dengan transaksi ya, itu pun juga kami lakukan providing ya. Paket checking, maaf nih ya, saya pernah tuh itu kan terbagi mas saya bagi Pak. Di tahun 2005 waktu saya ada di Mataram, itu sampai saya laporkan ke Polda ini salah satu mitra kanan kita, operasi sana. Kenapa? Karena kok selisih nggak jadi. Setelah saya cek terus jalan 2 tahun Pak, itu saya pembiayaan konstruksi developer harus selisih segala macam, harusnya itu mas saya sudah selesai. Tinggal saya jual KPR-nya. Karena waktu itu cross-selling yang saya membiayai konstruksinya saya dari KPR-nya. Oh nggak terang-terang blok yang ini. Ternyata apa Pak? Karena ternyata saya telusuri dia nyalek sertifikat saya itu digadein ke rentenir. Ya saya lapor ya Pak. Asalnya gitu ya. Tapi itu yang terjadi gitu ya. Jadi kami itu profiling akhirnya kan sama lama di pusat turun tangan Pak. Kalau saya pegang cabang ya, itu turun tangan kan. Sampai di market cek gitu. Saya sebenarnya SC Pak. Karena tidak berhati-hati. Nah sama seperti itu sudah lebih ya kalau ngomongin manajemen resiko. Oke, pertanyaan? Baik. Nah, ini adalah sedikit inventarisasi. Rasanya ini hanya beberapa kali mungkin saya berharap ada experience dari teman-teman yang bisa kasih
insight ke kami gitu ya. Ini adalah beberapa penyebab sengketa syariah terutama yang muncul ya. Pertama adalah tidak lain menemukan fakta bahwa zakat akad yang ada tidak dijalankan oleh seluruhnya. Ya, contoh misalkan, katakanlah kita membiayai KPR dengan akad murabahah. Ya, dalam kampungan itu disebutkan misalkan apabila nasabah ya kan mau menyewakan kepada pihak lain harus pemberitahuan, bukan izin, pemberitahuan kepada bank. Ya, namanya begitu. Karena nggak dijalankan. Ya, atau sebaliknya Pak, pernah pengalaman juga di kami. Saya membiayai ruko Pak di daerah Jakarta Barat. Awalnya itu sih, saya kira rukonya juga clear, jelas, objeknya jelas-jelas ruko ya. Nah, itu pembiayaan 5 tahun. Nah, kebetulan ada salahnya bank juga aturannya. Analis monitoring yang ada salary 5 tahun, jadi nggak ditagih, dia tertib angsuran segala macam ya Pak. Di dalam pas ada sampling audit syariah oleh BPS. Ini yang saya bikin malu banget. Nah, begitu tahun ketiga BPS inspeksi Pak, random lah ceritanya. Datang beberapa objek murabahah. Datang ke lokasi itu Pak. Akadnya milik itu untuk ruko buat kantor, dia CV, dia salah satu konsultan gitu lah, konsultan IT masalah untuk beli untuk buat kantor. Datang ke sana Pak, disewakan orang lain dari spa, dijadikan tempat spa. Dan spanya itu spa plus belakangan Pak. Oh ya Pak. Kebayang Pak, yang datang pasti CRT, DPS istighfar kayak apa memarahin apa? Saya di reklamasinya nggak dikasih 2 jam Pak. Padahal aku udah bukan gue gitu kan, saya cuma berkulit legalnya gitu ya. Ya gimana ya? Akan sempurna sih tak umumnya nasabahnya komik. Jadi memang dia nyewakan untuk dia lain karena dia udah nggak pakai lagi, terus nasabah punya duit Pak. Beberapa usahanya banyak. Jadi donasi buat kan itu jadi bad impact. Minimal reputational risk yang ada. Yang berbeda menurut Presiden begini, ini kapan mulai ditahu dijadikan rumah itu? Jadi haram itu pendapatannya. Benar nggak? Berbeda saat itu mau di reverse, kapan mulai di reverse? Emang pengusaha mau reverse pendapatan? Apalagi udah lewat tahun dulu, kalau udah panjang lebar kalau usahanya. Jadi itu ya. Jadi beberapa komponen seperti itu terjadi. Ya. Atau mungkin di pembiayaan yang berbagi hasil Pak, ya, yang di berbagi hasil yang mungkin kita mesti hati-hati. Ini juga mungkin barangkali knowledge juga, ya, dan dengan knowledge ini mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi mitra status kami yang kritis dan produktif untuk memberikan paling enggak ngiling-ngiling gitu ya, mengingat-ingatkan kepada kami, apalagi teman-teman kami di bisnis yang mungkin juga Jakarta dan segala macam. Ya kan, sebagai pairing aja, aktor aja, saya kira bukan kewajiban secara hukum ya, tapi paling seperti saja coba ngiling. Misalkan dalam hal berbagi hasil, yang namanya pembiayaan bagi hasil, salah satu yang harus kita apa Pak? Mungkin teman-teman kemarin sudah dikasih bekal sama Pak Mun. Dalam pembiayaan bagi hasil yang harus tetap ada itu apa? Pembiayaan berbagi hasil yang harus tetap ada selama akad itu berlaku efektif, legal and binding kepada seluruh pihak, itu apa? Coba. Apa? Pertanyaan saya clear ya? Clear ya? Pembiayaan akad dari hasil, apakah musyarakah atau pembaruan ya, yang harus selalu ada selama akad itu berlangsung efektif. Selama pembiayaan kan ngomong masalah ya, selama pembiayaan apa yang terjadi? Yang harus ada apa? Barangnya, dengan kata lain apa? Usahanya, sumber bagi hasilnya. Kalau kita berangkat misalkannya kita bagi hasilnya dari kata pendapatan fotokopi, usaha saya fotokopi, gitu ya. Kita pakai musyawarah dengan syirkahnya katakanlah 20 banding 80 atau 30 banding 70. Oke, nisbah hasilnya berapa? Katakanlah 50 dibanding 50 atau mungkin 70 dibanding 30. Oke, jalan. Kalau di tengah jalan
ya ini bukan karena adanya saya para pihak, tapi kita tahu saya itu bangkrut, maka nggak ada lagi sumber lagi hasil itu nggak boleh teruskan. Makanya kemudian ini clue-nya, kalau ibu bapak kemudian terima order restruktur dari akad-akad bagi hasil sebutlah musyawarah, question yang pertama tanya, ini usahanya masih ada tokoh. Ini saya hanya menghimbau ya, ini bukan tanggung jawab hukum, tapi saya hanya menghimbau. Setidaknya ini bagian dari ikhtiar kita untuk jagain supaya tetap comply. Karena itu yang jadi problem sebenarnya, itu akan jadi pemicu sengketa. Ya, majelis hakim pengadilan agama selalu bicara situ. Apalagi sekarang dengan mereka lebih melek, harga awareness-nya lebih tinggi dibandingkan mungkin di medio tahun-tahun barangkali 2007, 2008 ya Pak. Sekarang jauh lebih baik. Beberapa kali saya ngisi materi di teman-teman di HKPA juga. Akhirnya mereka lebih paham ya. Kalau dulu mungkin mereka hanya mengenai kasus-kasus cerai, ya kan, arah waris gitu ya. Sekarang jauh lebih ngerti memahami. Kemudian adanya perbedaan penafsiran atas isi akad. Kenapa ini saya tahu adalah 20 kotak yang saya blok, karena yang paling sering menjadi penyebab. Ya, penafsiran isi akad. Makanya sebenarnya ini mungkin ini subjektif, bisa jadi juga apa namanya di review, di challenge monggo. Ini subjektif saya, ini sekali lagi subjektif saya. Makanya kemudian dalam perspektif legal drafting, bahasa hukum yang terkesan panjang dan bulat itu bukan kemudian semakin canggih sebenarnya dalam konteks pembuktian nanti di pengadilan. Ya kan? Rasanya saya banget waktu itu tadi sama mentor saya notaris senior juga, ya. Rasanya mungkin kita sudah mulai kembali lagi ke struktur bagaimana menstruktur kalimat supaya tidak ada tafsiran yang bias. Nanti saya akan coba contohkan ya beberapa klausul yang dianggap bias itu seperti apa. Karena sejatinya tafsiran yang berbeda akan men-trigger orang untuk menghentikan kewajiban berdasarkan kontrak. Evidensi apa? Ini yang sekarang juga lagi saya tangani Pak. Ya, kita dulu membiayai perusahaan BUMD di Riau. Ya, BUMD ini kita financing. Ya, proyeknya adalah PLT. Ya, itu kurang lebih sekitar 90 miliar. Akadnya mudharabah. Secara struktur clear. Ya, objeknya adalah objek PLT. Ya, kita financing investasi dan modal kerjanya. Jangka waktunya clear, ya kan? Porsinya jelas karena mudharabah, ya posisinya kita yang financing based on dari project cost. Kemudian nisbahnya sudah jelas. Singkat ini kita financing 7 tahun. Singkat cerita, ini bermasalah. Ini di luar perspektif ini last monitor enggak ya Pak ya, Bu ya. Tapi bermasalah singkat cerita. Kemudian bermasalah karena struktur sempat lancar karena waktu itu nasabahnya masih manajemen yang lama yang tahu sejarahnya. Restruktur lancar, terus dapat 6 bulan restruktur, ganti manajemen, namanya juga BUMD kan, ganti manajemen. Begitu ganti manajemen, sudah amat-amatannya apa ya? Sudah inilah Senin Kemis lah komitmennya. Ketambah BPKP masih jebret, geser sama BUMD kan, dicek ada perhitungan yang masih perlu diklarifikasi. Saya sempat baca dokumentasinya yang perlu diklarifikasi kepada pihak bank atas besaran daripada kewajiban. Itu kan. Nah, itu ternyata ditafsirkan oleh manajemen sebagai alasan pembenar untuk tidak membayar kepada bank. Nah, ini ya. Portofolio 96 miliar dari restu posisi itu sekitar masih 82 atau 85 masa lupa. Akhirnya stop nggak bayar, ya kan? Jaminannya apa? Jaminannya PLTK, PLTU dan PLTU sama AR, industri AR. Kan itu sifatnya semacam unit goods ya. Nggak beda kalau kita punya tanah dijual gampang, kita punya mobil dijual gampang. Nah kalau PLTK
PPLT itu mesin-mesinnya siapa yang mau beli gitu kan? Kalau enggak perusahaan yang punya aset yang sama, kalau enggak paling ini scrapping. Scrapping nilai project cost itu kita biaya waktu itu 96, itu project cost itu 120 PLTO nya. Tapi dari scrapping tau nggak ditawar berapa? Lalu beli 15 miliar di scrapping. Jadi cuma dikasih besi kiloan. Nah itu yang terjadi, itu fakta. Bayangin, jadi kan terjadi apa yang terjadi pada belakang itu? Pertama dia harus dihubungkan ke cadangan resiko langsung ke 5 bu, karena mudharabah ya. Dan begitu bagi hasil, proyeksi miss beberapa bulan dia langsung ke 5. Kalau sekarang nggak sih dia di 40, tapi tetap aja sudah DPF kan. Yang kedua, kita dilaporin juga oleh manajemen baru. Katanya ada konflik antara bank dengan manajemen lama. Notaris kan dipanggil tidak bebas sebagai saksi. Kenapa ada bunyi akad seperti ini? Itu saya bilang, sebenarnya kita nggak happy, ini ada masalah kita untuk muncul. Kenapa? Karena secara suasana kebatinan kita jadi nggak enak sama mitra kita. Ya enggak? Akibatnya apa? Notaris itu nggak mau order kami. Sementara waktu aku berapa kali dipanggil lah, kesel diambil terus-terusan. Nah ya bagaimana tuh? Kenapa? Dalam perspektif kami sih rasanya itu cuma gagal bayar doang. Cuma dia tadi penyangkalan berarti dia avoid obligation. Tapi buat manajemen baru, feel free kok itu penjaman gue, BPKB yang nyuruh untuk padahal itu klarifikasi sebelum berhenti pembayaran kan. Yang walau apa itu juga otomatis juga terjadi. Nah ini kalau sekarang di kami yang sekarang tidak tahu sekarang. Tapi sekarang masuk di pembiayaan masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional. Klien kami dalam Pemda itu juga sama. Profil juga kita profiling. Itu bakal lebih heavy lagi. Kenapa? Karena ada nuansa politik dari situ. DPRD ganti juga masalah. Bupati ganti jadi masalah. Gitu kan? Itu ada hal yang perlu kita siapkan. Kemudian terjadinya perbuatan melawan hukum, ya kan? Tadi, misalkan kata nasabah bisa mengecek nih, pertama manajemen baru. Oh, gila dulu nih ya, aset tersewa ini lebih dari 50%. Misalkan dia punya jaminan katakanlah tanah milik perseroan. Value-nya lebih dari 50% di waktu itu, yang kita ngomongin preset apa condition. Oh, ini cuma Greencom yang approve, bukan terus mendapat. Bicara tuh, lapor segala macam. Ya kalau menggunakan data 1365 file itu gampang kita coba kontrol ya. Ini apa namanya kasusnya kita tahu lah step by stepnya. Tapi kalau itu langsung pidana, ini langsung nyatakan minimal 263 junto 225 undang-undang pengesahan yang umum kita pak pusing. Ya kan? Apalagi kalau aspek prudential banking system yang disasar. Lagi berapa lama SLA approval pembiayaan di level kepala divisi? Berapa lama approval pembiayaan di level direksi? Kalau orang dari SLA lebih cepat, wah ada apa tuh? Ya kan ada orang besar apa tuh? Kan susah pak. Dalam perspektif lain tadi, ibu sebagai konsumen saya coba tanya, kalau ibu di-approve dan dengan bank yang approve 3 hari dengan bank yang approve 2 bulan pilih mana? 3 hari kan? That's the fact, itulah faktanya. Ya kurang memang kondisi kemarin di situ kan. Tapi ketika masuk ke pidana, Pak Punggi bisa, kalau saya mungkin maaf nih, bukan mau menyampaikan, itu bisa berhalusinasi dan pikirnya kemana-mana. Tak begitu hak harimau di jalannya Pak, pokoknya masalahnya di secret perkara ini masuk tak masuk itu nanti lah, nanti tergantung karena diuji lagi kan gitu kan. Kan salah satu sepanjang belum gelar perkara belum diputuskan, naik ke ini gitu ya, kan bisa pakai masalah apa saja. Itu yang terjadi. Kemudian adanya resiko yang tidak diduga pada saat pembuatan akad, ya kan? Misalkan begini kejadian. Ini sekali lagi ini memang jahatnya di nasabah. Ini kasus saja. Saya ngomongin banyak kasus. Mudah-mudahan kita lebih buat. Saya waktu itu mungkin kejadian di kantor saya kedua, banyak sekarang. Saya membiayai jabatan edukasi. Saya membiayai untuk pembelian rumah second. Rumah second waktu itu pakai akadnya NMQ. Ya, pakai
Nah, waktu itu sudah di-set-up nih sama legal sama notaris kami ya. Bapak Ibu nanti yang datang ini pihak penjual ini pihak pembeli ini sebagai nasabah kami, kemudian diapa. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, pada saat datang si penjual itu membawa pasangannya. Maaf ya, itu bukan masalah sara ya. Dia datang dengan pakai cadar. Dan missnya adalah waktu itu tidak dapat verifikasi faktual karena alasan sungkan. Kenanya Karolin Keswanol, notarisnya kasihan. Dikena sidik 263. Kalian tidak prudensial. Dan sebenarnya jahat itu, sebenarnya itu pada sih bukan parti kita ya, notaris dan apa dan banknya bukan. Coba tahu nggak penyidikannya apa? Anda tidak pernah terhati tentang lagi-lagi prudensial banking system. Kenapa Anda tidak verifikasi? Kan bisa aja kita dibuka. Kalau dia keberatan karena bagian dari syarat, kan bisa dengan ini. Kebetulan waktu itu terusnya laki. Yang perempuan cuma pasangan masing-masing, AO-nya juga laki. Kan alasan sungkan tadi. Kenapa? Waktu itu kalau nggak salah sekitar 650 juta. Ada juta tadi. Jadi ya, itu saya tahu sih ini nggak gampang situasi. Saya yakin teman-teman jauh lebih pasti dan berdekatan dengan saya. Lihat yang aneh-aneh gitu ya. Dalam nggak? Jual belinya pada ini Pak, itu pembiayaan 8 tahun. Baru mulai masalah itu terjadi, ada fakta begitu. Itu pembiayaan setelah berlangsung 2 tahun. Jadi bukan seketika juga ya. Jadi as formalistik dokumen itu semua clear. AT kami jadi, akta kami jadi. Lalu begitu kami eksekusi Pak, ya itu kan seperti prosedur biasa. Dilawan tuh sama itu. Dan kan saya sempat dilaporkan sendiri Pak, dilaporin ke lewat Polres Jakarta Barat. Ternyata si bapernya adalah saya adalah pemilik awal rumah itu yang belum dibayar lunas. Iya enggak? Walaupun kami tahu sih, ada telusuri penyidikan kan akhirnya nanti juga beberapa kali saya diambil, maksudnya sudah lengkap ya, diambil oleh Polsek, Polres, Kejaksaan, KPK sudah pernah lah rasanya ya, mudah-mudahan ya, bukan nentengin tapi mudah-mudahan nggak kejadian lagi. Walaupun tahu sih, ini udah tadi berkali-kali mas, cuman avoid kamu punya eksekusi aja. Karena kamu kayaknya nggak berani eksekusi kok, nggak berani kayak lama kalau udah begini, bener nggak? BBM apa lagi? Ada surat kesaksian ini selesai, BBM udah menjamin kayak BBM aja di mana-mana itu. Pengalaman berapa notaris kami surat begitu Pak, bukan kami nggak mau terima orderan dari jenengan. Saya kena salah kemarin Pak, saya udah diperiksa polisi, saya dimarahin BPN gitu kan. Pakai kalian BPN kan? Ya itu saya kira teman-teman pasti punya pengalaman minimal dari cerita yang menurut dia alami sendiri yang auzubillah ya sebelum auzubillah ya. Tapi dia betul. Ya. Kemudian akan diputus secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain, ya kan? Misalkan tiba-tiba misalkan nasabah, ya pasangan suami istri, ya perorangan. Debitornya atau nasabahnya atas nama si suami, walaupun katakanlah ya di dalam analisa cash ratio dia makanya joint income, ternyata di tengah jalan dia cerai, ya kan, dia cerai, ya si istrinya nggak mau lagi, namanya cerai kan, nggak mau lagi bayarin angsuran, tapi dia bermukim di situ. Gimana ya Pak? Kita ada pasti dilawan, dan pasti dilawan Pak, dan karena itu dilawan tuh. Kalau dalam perspektif hubungan kreditor debitur, lu nggak bayar ya kita timbul hak eksekusinya kan itu ya, gampangnya ya. Nah gitu ya, melalui prosedur yang hukum yang ada, dalam kita eksekusi kalau dia kemudian nggak bisa. Tapi apakah selancar itu, semudah dilawan, gila itu ya? Gue bukan sekian
bulan, sekian tahun, ini masih ada bagian yang saya kan ada bagian atau golongan ini selesai. Nah barunya ya kan ada hubungan keperluan berdasarkan undang-undang hak tanggungan, ada hubungan berdasarkan undang-undang perdagangan syariah, tapi di sisi lain dikawal sama hubungan dengan undang-undang perkawinan. Angka golongan ini belum lagi kemudian ngomongin waris doang itu mesti Pak. Ya, nah kemudian itu jadi benar rasanya sih assessment di awal itu rasanya sangat penting. Tapi memang tidak gampang, saya juga tidak gampang. Nah, kemudian salah satu pihak awal prestasi. Nah, ketika pihak salah satu pihak awal prestasi Pak, sebenarnya kalau dengan pengalaman itu karena dua hal. Pertama karena memang objektifnya dia udah nggak bisa menyelesaikan kewajiban. Ya, banyak juga sih nasabah-nasabah yang memang dia tahu diri. Ya, usahanya dia diklaim mengalami penurunan, bukan dari penurunan, tapi diklaim mengalami penurunan, dia mengalami gangguan repayment capacity dia, gitu ya, sehingga dia ngomong ke bank, saya udah nggak sanggup bayar. Rasanya sih di saat pandemi sekarang, bank itu akan avoid sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin untuk melakukan eksekusi, Pak. Kenapa demikian? Karena market sudah bicara. Sekarang ini posisinya banyak yang lepas aset, tapi tidak banyak yang beli aset. Benar ya? Beberapa kali mungkin kalau teman-teman mengikuti perkembangan di KPKNS tempat, berapa banyak proses lelang yang tidak ada peminat, ya? Banyak banget. Kenapa? Karena antara supply and demand-nya nggak hilang. Banyak yang lepas ya, dari bank itu lepas likuidasi asetnya dia lepas ya, kalau lelang segala macam, tapi di sisi lain nggak ada yang mau beli gitu. Apalagi sekarang masyarakat sekarang itu juga masih ya, saya nggak tahu mungkin ini experience juga, rasanya juga di level tertentu masyarakat juga masih agak ketakutan kalau beli dari hasil lelang atau digugat lah atau bermasalah segala macam gitu ya. Itu persoalan yang sekian gitu. Tapi rasanya itu yang nah, ketika ada nasabah datang kepada bank, tolong dong ada solusi yang rasanya ya, rasanya sekarang itu bank akan lebih memilih untuk melakukan relaksasi, untuk melakukan restrukturisasi gitu ya, selama memang nasabah masih punya willingness untuk melanjutkan kewajiban. Iya, kenapa? Karena ternyata memang dengan hal apapun itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, minimal waktu yang dibutuhkan semakin banyak, minimal ya. Tapi di sisi lain secara regulator kita harus menjaga resiko. Jadi sebenarnya kena dua-duanya. Nah, itu yang berkaitan dengan penyebab sengketa syariah. Nah, lagi-lagi tadi saya bilang, saya masih pede untuk menyimpulkan bahwasanya ini semua karena problem pembiayaan pemangkal. Nah, ada dua faktor secara cluster ya, internal dan eksternal. Kalau internal tadi yang saya katakan, adanya kelemahan dari sisi financial ya, model karakter, ya kan, kemudian capacity, capital, ya kan, kemudian collateral, condition of economic. Kalau saya selalu menambahkan satu C lagi namanya competence to payment, ya kan. Ini untuk menghindari yang namanya nominee debitur. Jadi ya debitur pinjam dana. Jadi sebenarnya pakai itu dananya saya, tapi saya pakai namanya ibu misalnya. Itu namanya dalam perspektif manajemen itu namanya competence to payment. Jadi korelasi antara yang menikmati fasilitas dengan yang harus mengembalikan fasilitas itu juga tidak gampang. Nah, kenapa C pertama itu ada karakter? Karena itu adalah kunci sebenarnya. Banyak mungkin di teori-teori ibu-ibu sudah pernah dengar lah, atau sudah pernah dengar. Bank itu adalah salah satu jenis teori yang sifatnya adalah trusted bisnis yang dengan kepercayaan. Ketika itu sudah nggak trust, ya selesai. Mitra kami dengan bank tidak trust selesai. Yang ada salah-salahan, enggak? Benar ya? Atau kami dengan mitra juga nggak trust, akhirnya juga nggak bagus. Nasabah dengan kami nggak trust, jadi semua itu adalah dalam frame yang trust. Tapi dalam perspektif manajemen risiko itu adalah calculate trust yang bisa dikalkulasikan secara parameterized. Apakah presisi? Harapannya presisi, tapi memang nggak gampang. Seiring dengan mungkin ada setelah gitu ya, adanya kejadian kemudian kita belajar ambil pengalaman di situ segala macam. Itu adalah bagian dari yang kita akan terus lakukan. Kemudian kurang membaiknya pemahaman bisnis nasabah. Itu ini isu-isu bisnis saya.
terlalu over promise dengan sahabat segala macam. Ya. Kemudian evaluasi kompetensi kondisi keuangan, kesalahan dalam setting fasilitas. Nah ini juga, ini saya coba singgung ini dapat masalah struktur akar. Nah, mudah-mudahan dengan materi kedua hari ini ya, walaupun memang singkat, saya ini singkat banget, tapi sebenarnya harapannya kita bisa bikin workshop yang lebih passionate gitu ya. Tapi ini sebagai introduction saja. Mudah-mudahan ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak sekalian, itu sekarang udah mulai dapat feel bagaimana membedakan antara akad yang berbasis jual beli, akad yang berbasis bagi hasil, dan akad yang berbasis sewa. Jadi contoh, nanti kalau pada tahap advance, tanpa berpikir ibu bisa ditanya oleh nasabah dan bisa menjelaskan, Bu, sama nggak antara syirka dengan nisbah? Kalau ada pertanyaan begitu, kira-kira dengan pembekalan kemarin sudah bisa ada bayangan nggak? Sama nggak antara nisbah dengan syirka? Sebutlah dalam kata masyarakat. Beda. Ada yang tahu? Satu saja, apa yang bedakan? Kalau syirka, dia mengidentikan apa? Saya beli motor urunan, ya. Saya kontribut 10 juta. Teman saya kontribut 10 juta. 10 juta saya dengan 10 juta motor, 10 juta uang teman saya, itu namanya syirka. Kalau dalam istilah konvensional namanya kongsi mudah. Nah, motor ini kita sama-sama sepakat nih, sewain kok, rentalin, kan dapat uang tuh, gitu ya. Nah, nanti siapa yang mau? Gue kerja nih, gue nggak bisa harus ngurusin sewa motor, nyuciin, servis segala macam. Udah gue aja. Tapi nanti bagi hasilnya, nisbahnya, gue 60-40 ya. Ya, oke, dia. Nah, begitu disewakan, sebulan pendapatannya katakanlah 1 juta. Maka teman saya yang ngelola motor itu sebagai barang rentalan dapat 600.000, saya dapat 400.000. Itu nisbah. Dan contohnya ada bayangan ya? Kalau syirka itu jadi dengan merefleksikan porsi kepemilikan. Lihat ya? Merefleksikan porsi kepemilikan. Nisbah merefleksikan kesepakatan pembagian hasil, kesepakatan pembagian pendapatan. Jadi beda antara syirka sama nisbah. Nanti saya akan jelaskan. Klausul dalam SKK yang saya temui yang itu jadi potensi sebenarnya adalah tidak bisa membedakan antara nisbah dan syirka. Pertanyaan berikutnya, kalau lanjutannya, nisbah sama syirka boleh sama nggak? Boleh. Boleh juga, ya. Itu ya, ini bisa jelaskan di yang lain. Tapi itu ya kira-kira ya, itu contoh saja bagaimana mendesain sebuah akad yang kita jangan sampai salah melakukan setting fasilitas, produk modal segala macam. Saya kira saya skip aja. Ini mungkin moral hazard, karena suatu moral hazard. Ya, moral hazard dan konflik of interest. Ini rasanya juga situasi yang rasanya memang maaf banget. Ini saya agak kasar jawabnya. Ini seperti kita orang kentut. Ya, kita mau denial tapi orang udah mencium baunya, gitu ya. Oh enggak kok, aku gak ada konflik, objektif aja, silakan pilih apa sih, silakan. Enggak ada konflik, silakan, masa baik biayain aja gitu. Kejadian Pak, ini dan KU saya itu biayai modal kerja. Orang jual beras. Pada saat itu ada tokonya. Tapi setelah 3 bulan bermasalah, saya disuruh ke sana. Ditahu fakta itu tokonya bukan tokonya dia. Toko tetangganya yang diminta, yang jaga tetangga itu ribut karena dia usaha di situ, dia rumahnya di mana? Di Surabaya, karena dia ribut. Itu dibayar 200.000, yang jaga itu untuk ngaku-ngaku itu usaha dia. Bayangin, Pak.
Gitu ya, Pak. Monggo. Kalau begitu fungsi asuransinya di mana ya? Pak Jentis. Oke. Jadi jawaban dulu jawaban menyenangkan hati, Pak. Ini agak teori sendiri ya, Pak ya. Dalam teori pembiayaan ada yang tidak ada yang namanya risiko atau zero risk itu nggak ada. Kategorisasi hanya dua. Resiko yang terkendali, yang terkelola, yang disebut dengan manageable risk. Dan yang kedua adalah resiko yang tidak terkendali atau tidak terkelola, namanya non manageable risk. Nah, ketika suatu bank itu berhadapan pada suatu kondisi atau peristiwa atau kejadian yang bersifat non manageable risk, maka dia akan relocate pada mitra yang bisa absorb core bisnis asuransi based on dari absorb non manageable risk dari lembaga keuangan untuk dia absorb, untuk dia assess lagi, dipreteli lagi, diini lagi. Nah, sedikit harus bilang Pak bahwa bagian itu bukan bagian dari resiko yang di-cover oleh asuransi, karena mensrea itu tidak terkategori sebagai non manageable risk. Itu tempatnya di mana? Tapi sama asuransi nggak masuk dalam kategori. Yang manageable risk apa? Kematian, sakit, itu masih jadi kematian karena dia masuk dalam kriteria itu. Tapi kan juga tidak bisa juga. Apa buktinya dia absorb? Karena tidak ada covenant bank yang kemudian dilewat pada hal itu. Kan nggak mungkin bapak temukan di OL, di SP3 gitu ya. Selama pembiayaan nasabah nggak boleh sakit. Nggak ada. Itu frame-nya, gitu ya. Yang lain? Ya, Bu, silakan. Saya ingin cari kasus. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu urutan dari sebuah sengketa itu sebenarnya seperti apa? Apakah pada saat nasabah itu taruhlah mangkat, kemudian kan sampai polusian itu berubah pada dia untuk melakukan penangguhan. Nah, maka itu kan ada yang namanya tanah, kemudian kita masuk ke pengadilan agama, berubah eksekusi melalui pengadilan negeri dan benar. Nah, soalnya seperti ini di sebuah bank syarikat akadnya itu adalah modal. Nah, cuma pemilik jaminan ini orang lain. Jadi ada orang yang harus selaku sebagai tanda tangan penjamin dan sebagai nasabah. Mereka adalah orang yang berbeda. Nah, pada saat itu sepertinya memang pelaku begitunya atau nasabahnya adalah mafia seperti itu. Dia pada saat bulan-bulan bekerja macet, tidak bisa digunakan sebagainya oleh pihak bank dieksekusi jaminan tersebut. Nah, akhirnya ternyata jaminan tersebut itu si penjamin dahulu kalau merasa saya tidak pernah menandatangani tanda tangan untuk menjaminkan kepada bank, saya hanya diminta untuk dipinjamkan saja seperti itu. Si pihak bank sekaligus notaris digugat dengan alasan tidak menjalankan prosedur syariah karena seharusnya di dalam akta perjanjiannya kan ada tanda dulu dan lain sebagainya, tidak langsung dieksekusi gitu. Nah, sebenarnya apakah bisa atau memang ada prosedurnya seperti apa Pak? Dan tadi bagi-bagi ke masalah validasi klien di awal itu dari pemerintah bisa memberikan kepada bank khusus, kepada notaris khusus supaya KTP yang diberikan itu bisa validasi apakah ini asli atau aspal seperti itu kan, karena ternyata KTP-nya yang mau itu katanya sih bukan milik saya gitu. Artinya seperti itu. Mohon pencerahannya Pak. Baik, terima kasih Bu. Tadi saya beberapa kali saya mencoba mengulang penanganan kasus akan terasa lebih berat kalau itu melebar ke wilayah-wilayah pidana. Ini sudah jam-jam terakhir ini. Kenapa? Karena rasanya untuk membuktikan adanya mens rea atau kata-kata orang dan 13 tahun itu
lebih gampang di jalur perdata melalui gugatan pengadilan. Kenapa demikian? Karena standar akad perbankan dalam general terms itu selalu rasanya, mudah-mudahan saya nggak salah kutip dan saya nggak salah saya, rasanya sudah didesain sedemikian rupa mengcover semua kemungkinan yang terjadi. Untuk tadi misalkan kasus aspal, ya kan, kasus kemudian saya nggak merasa menandatangani, ya kan, bahkan kalau kasus saya bisa tambahkan lagi, itu dia sebenarnya ngaku, aset saya dibilang disewa Pak, sebulan saya kasih 5 juta untuk saya tantangan di bank. Itu kejadian. Dan di Jakarta banyak kayak gitu. Saya punya rumah di Menteng, di mana yang premium lokasi lah ya. Ini kalau di value gede nih, kalau ngomongin ini kalau apa, kalau size lu butuh, ya gua mau akses nih ke bank, butuh berapa? Sekian, tapi kolateral gua dinilai kecil nih, gua butuh tambahan kolateral. Ada butuh nyewa kolateral itu dan tanda kutip ya, saya nggak mau menilik tapi itu ada. Dan saya bisa membuktikan dan itu terbukti di pengadilan. Jadi rasanya itu bisa dikabul. Satu bukti apa? Rambutnya di mana? Di semua standar akad kalau itu cek ya. Kalau pernah pegang akad syariah itu ada namanya klausul akad kayak warranty. Jadi ujian untuk klausul untuk menguji apakah memang ini nasabah ini dalam tanda kutip ya secara profil bermasalah atau ada mesra tadi ada kontrak tadi itu di klausul itu, maka dia udah buat pernyataan di depan bahwa saya semua dokumen yang saya serahkan itu adalah valid. Tapi kalau pidana Bu, itu yang diuji itu bukan kontraknya, tapi perspektif dan bangunan berpikir penyidik. Kenapa peristiwa itu terjadi? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, jadi saya nggak tahu jadi mungkin pernah ada namanya teori kondisio situano. Ini ya, kondisio situano. Teori aksi-reaksi bahwa peristiwa pidana itu yang dianggap pidana itu tidak berdiri sendiri. Ketika ada, ternyata ini aspal. Itu kalau penyidik pakai teori itu dan kenyataannya, honestly saya harus katakan dengan sendiri, teori strategi bukan dari Pak ditarik dulu lah, terserah itu pasal mana yang tetap itu nanti dulu terserah. Nanti lihat dalam perkaranya. Ditarik dulu, kenapa ini bisa pasal ini nggak boleh diri sendiri? AO-nya masa sih nggak ngerti? Kan dia sendiri dokumen, benar? Banknya putusnya masa nggak lagi yakin nggak ada hubungan konflik of interest? Begitu bangunan berpikirnya penyidik pidananya. Notaris nggak mungkin, masa notaris nggak ngerti? Emang dia nggak baca ya apa? Ya tadi saya katakan Bu, pada saat kemarin kejadiannya itu ternyata bukan orang karena error itu personal, itu bukan orangnya. Tuduhannya itu kan juga sama. Kenapa itu nggak buka? Maka saya kasihnya baru-baru kalah begitu itu, bingung kan? Beliau pada dalam BAP itu di BAP 8 jam, beliau bilang nangis untuk masa tahun 9 itu waduh gitu kan, perempuan itu. Saya kan yakin, masa saya juga. Itu kan hal-hal yang kamu biasa dihindari. Tapi saya masih punya keyakinan. Selama itu diperdata, saya masih OPD. Karena beberapa kasus yang saya tangani, at least ya, kalau nggak ada unsur rasanya majelis hakim masih mendudukan perkara pada proporsi. Misalkan ada gugatan keberatan kasus dalam tanggung, rasanya itu tidak menghapuskan fakta hukum bahwasanya nasabah telah menerima pembiayaan dalam perspektif bank ya. Jadi pasti ada win-win rasanya. Tapi kalau pidana nanti dulu, ini yang saya bilang agak ngeri sekali di sini. Dan silakannya tren sekarang itu pidananya didasar duluan, baru orang pidana. Karena dia tahu kalau pidana itu annoying everybody, akan diambil semuanya. KPK yang nggak mau eksekusi, notarisnya nggak mau bikin akte risalah, segala macam BPAT saja. Kemudian BPN-nya sudah mungkin dipanggil udah ini duluan, gitu, relakan duluan. Seperti itu sih. Jadi kalau ditanya solusinya apa ya, kalau saya sih masih yakin ya,
pentingnya customer profile sih. Nanti dapat masalah integritas. Nanti saya akan mungkin mudah-mudahan lebih gamblang kalau saya selain tentang kind of customer. Dan saya akan ini mudah-mudahan cukup menjawab. Kita pakai dulu ya Bu ya. Yang perlukan tadi Pak, kapan harus? Oh saya tadi ya maaf Pak. Kalau kasus yang tadi saya ceritakan itu untungnya kadang yang mainstream itu ada di penjual. Jadi nasabah kami kemudian dengan kasih solusi, ya udah Pak, saya selesaikan dulu dengan ini, dengan adanya, akhirnya dia pakai mediasi. Jadi nggak sampai ke pidana, walaupun penjualnya macam-macam yang aku yang mengklaim aslinya ya, itu akhirnya cerita. Tapi sorry khusus harus katakan kan itu kan 1001 ya, nggak begitu ya. 1001 dia bisa terpik problem 2 kali kan, dia udah langsung gitu ya. Ada yang mungkin saya udah langsung pas sekian bulan, sekian tahun, kemudian kalau ini bermasalah saya semuanya saya menganggap dari bermasalah gitu kan. Lalu dia sama cukup aktif gitu, dia punya confidentiality, dia kasih dia di kami juga cukup aktif gitu. Jadi dia sangat menjaga reputasi dia. Tapi kalau itu nasabahnya memang nggak bagus ya dibuat perlunya sekalian ya. Gitu sih. Oke ya, lanjut ya, saya cepatkan. Nah, faktor eksternalnya pertama karena ada karakter nasabah yang tidak amanah, ya kan? Tidak amanah. Itu yang saya kira penting ya. Makanya kemudian kenapa C pertama itu adalah karakter. Ya. Susah. Nah ini terus terang agak susah karena mengukurnya dalam diri hati ya. Susah. Tapi paling tidak secara teori pembiayaan dalam perbankan itu bisa ada parameter atas itu. Misalkan begini, kenapa kalau mungkin dulu bapak yang pernah mengalami atau apply pembiayaan katakanlah modifan syariah atau apa ya, kenapa perlu ada checking sih dari rumah, bahkan pas izinnya Pak saya besok mau ke rumah, oh saya lagi di kantor nggak apa-apa, nggak dengan bapak juga nggak apa-apa gitu ya, mungkin pernah balik gitu, dia cek sampai ke tetangga berapa lama di sana, orangnya seperti apa, tanya ke PRT-nya, sampai ada pertanyaan yang agak konyol menurut kita pas dari nasabah. Pak si bulan ini bayar iurannya ini nggak Pak, lancar nggak? Oh ada tunggakan nih, orangnya bandel segala macam, iuran samanya bagaimana? Itu sampai begitu detailing atas profiling yang dilakukan oleh teman-teman ya di bisnis ya, untuk menjaga, untuk melakukan scoring atas faktor integritas yang memang itu hanya bisa dirasakan sebenarnya, tapi paling tidak bisa diparametrisasi dengan kriteria tertentu. Kemudian melakukan size streaming dan fasilitas. Ingat Bapak sekalian, ya kan? Dalam prinsip syariah, size streaming itu tidak hanya persoalan mengenai hari ini saya akan beli motor, uangnya saya pakai judi. Tidak hanya persoalan masalah ini semula halal, saya pakai itu yang haram. Tidak hanya itu, ya. Tapi yang lebih utama adalah ketika saya menggunakan dana itu tidak sesuai dengan akad, walaupun dari halal ke halal, itu dia dalam konteks syariat itu sudah dikategorikan sebagai side streaming. Dalam prinsip syariat namanya al-juzum, prinsip al-juzum, tidak boleh berubah objeknya. Misalkan saya beli rumah tadi ya, saya beli rumah itu diakarkan dijelaskan rumah tinggal, ternyata dipakai untuk usaha. Secara perspektif syariah itu sudah melanggar prinsip al-juzum, berubahnya objek akad, walaupun sama-sama rumah, sama-sama halal. Itu yang perlu diketahui. Nah kemudian banyak Ustaz itu ya, terima kasih kepada ini. Nah, ini saya kira, nah ini ingin mau saya sampaikan ini. Perselisihan sesama direksi atau pengurus perusahaan ini yang sering terjadi saat ini. Ya, ganti manajemen, ganti feeling, ya kan, ganti perspektif, yang bisnis dealingnya itu tidak profitable buat perusahaan, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip yang bermasalah, ya, menyebabkan minimal timbulnya masalah, ya, kebijakan alam dan segala macam. Mungkin teman-teman pernah dengar dulu ada kebijakan waktu market
otomatis kita dibuka, banyak barang-barang Cina masuk gitu ya. Itu teman saya sempat tanya sih Pak prinsipalnya itu, dan akhirnya macam tuh motor-motor merek-merek Xiaomi apa lagi tuh, macam-macam merek-merek Cina gitu ya, yang dia tahu sampai itu. Akhirnya kalah market ya, itu jadi masalah ya. Nah, dampaknya seperti apa sih? Pertama buat bank, resiko likuiditas, ya, solvabilitas dan lain-lain. Intinya ada resiko finansial yang terjadi lah, kira-kira begitu. Kemudian karyawan, mentalitas, saling menyalahkan, cuci tangan, ya, bikin sana, bikin sini. Ya tadi saya bilang, kenapa situasi ini agak susah, agak sedih kita bicarakan, karena ketika ini terjadi Pak, Bu, gitu ya. Ketika ini kemudian diperiksa, apalagi bisa maaf banget, karena ini ada unsur potensi pro segala macam, pasti dia mainnya itu digigit sana digigit sini, dan gigitnya tidak hanya internal, eksternal pun digigit sama dia. Dan kebanyakan kasus yang saya tangani, kebanyakan memang akhirnya munculnya fitnah. Itu yang saya bilang secara psikologi, kasus itu terjadi, suka atau nggak suka, langsung atau nggak langsung, itu sedikit mempengaruhi suasana kebatinan bank dengan mitranya. Entah mitranya yang defensif duluan, nggak mau bersama dulu, atau banknya yang nggak mau bersama dulu. Ya itu yang akhirnya menyebabkan adanya situasi yang tidak mengenakan. Pemilik saham ada masalah dengan dividen nasabah, nama baik, ya, kepercayaan, ya, funding terkait dengan tingkat kembali bagi hasil secara holistik, sistem perbankan juga berpengaruh, ya. Makanya kemudian OJK saat ini menerapkan atau mengeluarkan beberapa OJK mengenai relaksasi itu tujuannya untuk supaya sistemnya itu enggak chaos, ya, tidak volatile, ya, naik turunnya. Nah ini strateginya ya. Strateginya itu ada dua sih secara besar. Pertama adalah kalau misalkan nasabah masih ingin berhubungan dengan nasabah itu, oh ya kalau nasabahnya masih baik, cuma jangan hapus aja, bisa lagi turun gitu ya, komoditi lagi turun, ya udah kita tetap jalanilah dengan apa tadi, ada structure, conditioning, bahkan kita bahkan ngasih refinancing beberapa case tertentu. Ya, namanya staging strategi. Yang kedua adalah risk out strategi. Ya kan, itu ya intinya nggak mau kan, males kan hubungan sama nasabah itu, udah lu cepat keluar deh. Ya kan, bisa dua cara nih, pertama dengan soft dan dengan hard. Ya, kalau soft itu kadang-kadang ya kita bantu deh cariin biar ada yang cover, gitu ya. Atau yang hardnya ya kita rancang dengan pola, dengan gugatan dan laporan. Nah, take home-nya adalah teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya katakan bahwa saat ini perlu kehati-hatian ekstra buat bank itu ketika menerima pembiayaan yang take over dari bank lain. Kenapa? Karena memang bisa jadi yang kita take over itu adalah kategori ini sebenarnya. Jadi nasabah itu memang sudah bermasalah, tapi ini diselamatkan oleh bank lain, tapi ditendang keluar. Gitu. Ibaratnya penyakit ditendang keluar, ditendang ke tetangga. Jadi bisa jadi ketika itu dia di take over, ya mungkin maaf ya, ada dua kemungkinan. Dia menjadi sehat di bank yang take over, karena mungkin treatmentnya benar, strukturnya benar, settingnya benar, setting masalahnya benar. Atau dia menjadi become the worst, menjadi memburuk, karena sebenarnya dia hanya dipoles karena siklus ini nggak kuat juga. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Pengalaman juga beberapa nasabah yang semula baik, kemudian dia menjadi tidak baik, itu juga karena handling yang salah, tidak pernah disambangi, tidak pernah di coaching, tidak pernah sampai masuk ke mulai medium ya, mungkin masih butuh coaching segala macam, nggak bisa tidak dimonitor, sehingga apalagi ada kata-kata persoalan dengan akunnya, akhirnya merasa nggak direken gitu ya, nggak dihiraukan oleh bank, akhirnya apa? Jadi apa? Tidak terkontrol kewajiban pembayarannya. Nah, dua strategi tadi dulu Bapak tentang saving dan phase out itu sangat tergantung dengan ini. Jadi kami itu ada 4 tipologi. Ini kalau dalam perspektif lain, teman-teman bukan mitra kami ya, bukan mitra industri, tapi teman-teman sebagai customer. Ini bocorannya, dapurnya industri ini itu memprofil 3 hal, 4 hal. Ya, ibaratnya rapatnya customer nih. Dalam perspektif manajemen risiko. Pertama adalah willing and able to pay. Customer yang punya kemauan
secara personality di cabang kami di Depok itu, apa? Orang Hindu itu jauh lebih kawin dibandingkan orang Muslim sendiri. Ini apa di acara ya? Kenapa? Karena dia sangat percaya dengan namanya karma. Dia takut gak bayar, Pak. Dia takut gak bayar karena dia takut karma, dia bayar terus. Ini secara demografi, ngomongin customer profile. Cabang kami di Kupang dan di Ambon itu dia lebih galak kalau tadi dibandingkan di daerah lain. Gitu contohnya. Jadi pertama adalah willing and able to pay. Kemudian yang kedua adalah willing to pay but not able to pay. Ya, bisnis dia turun. Kira-kira pasti dia turun karena pandemi ini. Tapi dia masih punya komitmen. Aku nggak mau nih kerja. Dia datang ke kamu. Bang, saya ada masalah begini. Tapi saya mau menyelesaikan. Apa nih solusinya? Saya tetap ingin going atau mungkin aset sekolah. Datang ke kamu. Dan rasanya kita akan provide sejauh mana. Apakah memang punya aset sekolah atau dia bisa pakai going concern settlement? Maksudnya concern apa? Kita nggak milih untuk aset liquidation. Kita milih oke Pak, restructure ya, kita relaksasi ya, atau kita bahkan kita refinance Pak. Kayaknya Pak kemarin hitungannya kayaknya dan apa maksudnya kayaknya ini kurang dari kebutuhannya. Kita tambahin. Nah, bisa begitu juga. Jadi itu dua kategori ini. Nah, dua profil yang pertama itu klasternya itu dalam konteks perspektif manajemen resiko itu adalah secure and normal. Jadi kalau dua ini masih ini Pak. Jadi walaupun katakanlah nasabah bermasalah, tapi dia masih mau untuk ngurusin ngurusin pembiayaannya, maka dia di bukunya bank itu masih mengkategorikan secure and normal. Jadi masih bisa diajak ngobrol, masih bisa datang. Kita kita diskusi kira-kira pasnya gimana ya, agreementnya ya, dealnya gimana ya, ada deal-dealnya kira-kira pelanggan itu enggak. Kita bisa masuk kepada mitra kita tuntas. Nah, yang ketiga itu adalah not willing to pay but able to pay. Jadi dia punya kemampuan tapi nggak mau bayar. Ngomongnya bisnisnya diklaim, aku nggak punya uang, tapi kantor masih pakai alfa, masih pakai pengawal, ya kan? Jam berkaret pakai nonyanya pakai belian segala macam. Tapi dia bilang nggak ngerti gitu. Nah itu bagian dari. Nah yang keempat itu adalah not willing and not able to pay. Kalau sering kita nyebut sebagai nasabah, bila terjadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena sudah nggak ada yang bisa di-kolek lagi, ya kan? Nah, dua klaster ini namanya non-secure and abnormal. Dalam klasterisasi scoring nasabah itu masuk dalam kategori non-secure and abnormal. Jadi sebenarnya inilah profiling yang tadi saya ceritakan. Ini amat sangat mempengaruhi ini, ya, staying atau face out, gitu ya Pak, Bu. Oke, cepat. Nah, ini adalah bicara mengenai dalam konteks akad syariah, apa sih yang menjadi isu atau setidaknya menjadi pemicu timbulnya sengketa. Kita ngomongin dulu yang akad baik atau akad jual beli. Ya, pertama adalah kejelasan objek jual beli. Ya, kejelasan objek jual beli. Nanti akan dijelaskan kalau seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kejelasan harga jual beli. Ya. Ketiga adalah kejelasan penyerahan objek jual beli. Lagi-lagi ya, kalau teman-teman tadi sudah bisa menyebutkan dengan sangat clear, sangat gamblang bahwasanya akad syariah, transaksi syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang maghrib atau anti maghrib. Maisir, gharar, haram, riba dan batil. Maisir, ya kan, riba, haram dan batil itu adalah unsur yang paling mudah untuk dideteksi. Setidaknya yang paling mudah kita rasakan, tahu. Benar ya? Kenapa? Karena kalau maisir gampang, sesuatu yang mengandung unsur judi itu rasanya bisa dideteksi. Haram jelas, baik secara hakikat maupun secara
proses, gitu ya. Kemudian riba rasanya secara basic teman-teman sudah bisa mendefinisi apa itu riba. Batil apalagi yang menimbulkan kesalahan. Tapi yang agak susah untuk dideteksi sejatinya ya, dan itu agak susah pembuktiannya dari pengadilan besar. Agak butuh waktu itu adalah mendeteksi adanya bahwa ini bukan transaksi yang boros atau yang tidak jelas. Udahlah, dalam kesadaran kita paling gampangnya. Kalau kita belanja di marketplace, sebutlah Shopee atau Tokopedia, apa yang mungkin belanja aksesoris atau buku yang mungkin belanja apa lah terserah. Pernah nggak alami barangnya itu antara digambar sama yang didatengin itu beda? Sering ya, bahkan sempat viral ya. Apalagi COD itu sempat jadi viral, nggak mau segala macam. Saya juga pernah jadi korbannya. Nah, kalau dihubungkan dengan kemarin materi Ustaz Nuni, salah satu azas prinsip rukun dari yang namanya jual beli atau al-bai adalah adanya objek yang mauquf, objek yang jelas barangnya. Dalam konteks itu ada ketidakjelasan nggak? Ada ketidakjelasan. Benar ya? Jadi ada ketidakjelasan. Barangnya antara yang didisplay sama yang diterima beda. Itu contoh saja. Bagaimana dalam keseharian kita itu juga bisa mengalami, atau dalam hal delivery-nya, waktu penyampaiannya, gitu ya. Kalau mungkin dalam teori hukum ada namanya metallic reference, nama singkat ya, metallic reference dan satu lagi dokumenter reference, penyerahan secara nyata dan secara dokumen. Pertanyaannya kalau bertransaksi di dalam posisi marketplace kayak begitu, kalau ngomongin leveling itu sebenarnya berjalan metallic atau dokumen? Bingung kan? Bener nggak? Kalau pakai metallic barang mana? Saya udah terus kok, saya udah bayar kok, bener nggak? Barangnya apa? Bener nggak? Kalau ngomongin dokumen dan metallic, apa yang bisa di-define sebagai dokumen? Apakah bukti masih di aplikasi? Bener nggak? Jadi masalah. Nah, dalam akad syariah itu membedakan namanya akad mu'allaq sama akad mutlaq. Ya, akad yang bersyarat dengan akad yang menentukan. Nanti next kita bisa bicara mengenai. Nah, kemudian yang bagi hasil, objek usaha dari saya katakan ya, objek usaha, objek bagi hasil, nisbah, syirkah, realisasi. Kalau sewa, harga sewa atau kita lihat di klausulanya. Ini saja Pak, mungkin saja, mungkin di klausulnya nggak sama persisnya dengan di akad yang pernah teman-teman buat mungkin. Tapi ini saya coba capture saja, mudah-mudahan sih bantu ya untuk membangun pemahaman yang sama. Nah, di akad jual beli atau baik, ya, contohnya begini, yang menyangkut masalah ini ya, kejelasan objek jual beli. Objek akad ini adalah pembangunan renovasi rumah. Pernah nggak baca akad model begini? Pak, itu orangnya punya begitu. Itu makanya kita sama-sama belajar supaya kalau ada hal begitu, ibu sentik tuh AU-nya. Benerin dong. Gue dikasih materi sama PPD kok mengenai ini. Salah ini. Kenapa bisa salah? Bedakan antara tujuan penggunaan dana dengan objek akad. Dalam jual beli, ya kan, mal atau barang itu harus jelas. Baik barang dalam konteks itu tangible asset maupun barang yang sifatnya intangible asset. Ini apa yang kurang pas? Pembangunan renovasi itu bukan barang, dia aktivitas, dia tujuan sebenarnya. Benar ya? Jadi kalau ngomongin itu real sama renovasi ya pastinya material, benar nggak? Dengan detail atau rincian lantai apa? Lebih aman, semen, batu, segala macam. Tapi disebutkan juga apa malnya tadi, apa barangnya tadi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ngomongin apa sih? Kejelasan harga jual beli.
Fasilitas pembiayaan sebesar X rupiah dengan margin setara 12,9% per annum. Pak, orangnya bicara begitu, lagi-lagi diselentik aja kalau ada orang begitu. Mana ini harga jualnya? Berapa? Komponen pembentuk harga jual dari jual beli adalah apa? Pokok plus margin. Dalam akad buying, dalam akad jual beli, dalam akad murabahah yang disepakati adalah pokok, margin atau harga jual beli? Harga jual beli. Ya, jadi yang disepakati adalah harga jual beli. Jadi harus disebutkan. Kemudian bank sepakat untuk menyerahkan objek murabahah sesuai dengan jadwal penyelesaian kontraktor. Ini menyangkut masalah isu ini. Kejelasan penyerahan objek jual beli. Tadi saya jelaskan dalam perspektif hukum tata namanya levering tadi ya. Nah kalau begini, kira-kira kalau dia ditanggungkan pada jadwal pihak lain yang bukan parti dari akad berdasarkan asas personalitas, dia ikut nggak? Kalau dia nggak dekat di perjanjian, secara kemudian, ikut nggak? Harusnya nggak ikut ya. Kalau bicara masalah asas personalitas. Nah, itu satu dari sisi konteks keterikatan hukum. Di sisi lain, kalau ngomongin resiko, kalau misalkan kontraktor ini ternyata lewat waktu, dia lewat waktu nggak? Lewat waktu. Ketika dia lewat waktu, berpengaruh nggak akadnya? Pasti berpengaruh. Itu saya bilang harus clear dia apa. Kemudian ini ngomongin bagi hasil. Fasilitas ini diberikan untuk mendorong modal kerja nasabah, modal kerja usaha nasabah. Objek usahanya apa? Harus jelas, ya kan? Usahanya apa? Usaha peternakan. Peternakannya apa? Nah, gitu ya. Nggak boleh tentu yang melakukan hal yang haram. Ya. Kemudian objek bagi hasil atas fasilitas pembiayaan ini adalah hasil usaha nasabah. Objek bagi hasilnya apa? Apakah atas usaha itu ataukah untuk gitu ya. Nah, pendapat objek bagi hasil itu ada dua macam secara kaidah fatwa ya. Ya. Pertama adalah atas pendapatan dan atas keuntungan. Jadi beda antara pendapatan dan keuntungan. Apa bedanya? Kalau pada keuntungan maka pendapatan dikurangi dengan harga pokok pembelian. Ya, ibaratnya basic cost-nya. Ibaratnya aku punya barang 100, yang processing membutuhkan biaya 150, ya kan? Saya jual 200, maka HPP-nya adalah 50. Itu adalah basic cost-nya. Nah, kemudian berikutnya nisbah bagi hasil yang disepakati berdasarkan akad ini adalah sebesar labor plus 1,5% per annum. Ini juga bagian dari hal yang tidak jelas. Nisbah itu disebutkan ya, tidak bisa bedakan antara nisbah dengan syirka. Ini nggak jelas nisbahnya berapa nih. Nisbah terhadap relasi pendapatan, bukan terhadap pokok. Karena kalau terhadap pokok itu namanya bunga, dan bunganya kategori adalah riba. Ribanya riba apa? Ini namanya riba nasi'ah. Riba yang disepakati di awal. Ada dua macam riba, yaitu riba fadl atau riba jahiliyah dan riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu apa? Saya pinjam uang 100, saya nggak bisa balikin. Saya pinjam 100.000, saya balikin utang. Saya nggak bisa balikin. Saya ngomong, saya nggak bisa balikin. Masih waktu dong? Oke. Tahun itu ya, baliknya 90. Itu namanya riba fadl atau riba jahiliyah. Dibebankan karena adanya perlambatan pembayaran. Tapi kalau begini, saya pinjam 100, oke deal. Saya balikin seminggu depan, oke deal. Tapi lu balikin 10 ya. Di awal dia udah menyepakati. Itu namanya riba nasi'ah. Riba karena kesepakatan. Clear ya, jadi dua macam bentuknya. Sewa juga begitu. Ini pendapatan. Pendapatan bagi hasil yang menjadi hak bank adalah setara dengan 80%. Ini juga sama. Nisbahnya berapa? Bagi hasilnya berapa? Ya kan? Akad sewa. Objek sewa berdasarkan akad ini adalah pembiayaan ibadah umroh. Sama. Sewa itu sama dengan ijarah, sama dengan bayi. Ya, sewa dan sama dengan jual
ini barang. Tapi bedanya juga secara kaidah dengan pasal 09 Al-Fatihah Ijazah itu juga atas manfaat. Jadi kalau sewa itu bisa atas manfaat, bisa atas jasa. Ya, manfaat barang dan manfaat jasa. Dalam konteks ini sebenarnya yang jadi objek sewa adalah manfaat jasa untuk membiayai atau memberangkatkan ibadah umroh. Bukan objeknya adalah manfaat atas tiketnya, atas seragamnya, gitu ya. Tapi adalah keseluruhan kegiatan memberangkatkan ibadah umroh itu adalah jasa yang itu memberangkatkan jamaah. Harga sewa setara dengan 12,75 itu juga nggak boleh, ya kan? Tidak jelas harga sewa itu berapa. Sama lah kalau ibu punya rumah, kemudian disewa, ya, oleh penyewa, pasti kan clear kan? Saya nyewa setahun sekian, clear nggak? Clear. Boleh nggak saya menaikkan sewa tahun depan? Boleh nggak? Ini contoh paling gampang lah, ibu punya lah, pasti punya aset rumah yang disewakan ya. Saya sewakan ya, setahun 20 juta, deal. Saya sewa setahun. Tahun depan boleh sih nggak nyewain naikin sewanya kalau saya mau perpanjang? Boleh nggak? Boleh ya, boleh. Yang nggak boleh itu begini. Saya sewa setahun 25 juta. Ternyata dapat bulan ke-6 di daerah itu dibangun mall. Saya sebagai orang yang punya rumah, iya tuh, value saya naik nih. Saya mau naik ini, itu nggak boleh. Karena secara pasal 56 tentang review ujro itu dikenal namanya jangka waktu sewa sama jangka waktu pembayaran uang sewa. Itu dua hal yang berbeda. Misalkan begini, jangka waktu sewa 5 tahun, tapi jangka waktu pembayaran sewa yang per tahun. Maka secara fakta yang boleh itu adalah menaikkan periode pembayaran uang sewa untuk tahun berikutnya. Tidak boleh retroaktif, tidak boleh backdate. Jadi nggak boleh ngomongin, tahun kemarin kan belum tuh, sisanya ya, nggak boleh gitu. Sehingga kenapa dalam fakta itu ada dua periode ya, ada periode jangka waktu sewa, ada periode jangka waktu pembayaran sewa. Itu dua hal yang berbeda dan rasanya di akad pasti itu tidak terdeteksi kalau tidak dipikirin. Dan tidak semua orang tahu, bahkan bisa AO-nya pun kadang-kadang nggak ngerti apa itu bedanya antara masa ijarah dan masa ujroh, masa pembayaran, masa sewa dan masa pembayaran sewa. Ya, saya lanjutkan dikit agak cepat. Nah, selain isu syariat tadi, ini saya kira mungkin yang secara general problem-problem resiko hukum yang sering kita hadapi dalam konteks kasus sengketa yang muncul ya. Pertama adalah kode persetujuan tadi ya, ngomongin depo, ngomongin persetujuan kuasa dan segala macam. Tanggal pengikatan sering nggak diminta, bang, bu ini sudah dijualkan nih, tolong dong signingnya dibikin aja tapi tanggalnya di sini ya. Atau tanggalnya jamnya dibuat di jam kerjanya bang, padahal biasanya saya ini jam 9 malam, jam 10 malam. Ya, dilema apa? Dilema. Tapi ini fakta yang bicara. Saya mau berkata aja, ini kan posisinya sebagai astaga. Apa itu terjadi? Dan itu jadi problem kalau ada sengketa. Jadi problem, ya. Karena pernah kejadian nasabah itu bisa membuktikan pada di tanggal itu dia berada di luar kota. Ya. Makanya kemudian tentu ini mudah-mudahan kita sependapat dalam ini. Makanya saya selalu akan bicara sebenarnya dalam perspektif pengelolaan resiko harus dihindari namanya tanggal-tanggal backdated. Kita masih bisa terima dengan apa namanya, dengan tanggal-tanggal atau periode akad atau periodenya sifatnya retroaktif. Jadi yang diatur adalah masa keberlakuan sama dengan perjanjian besar sesuai dengan BW. Karena dalam akad syariah pun juga dikenal Bapak sekalian, teman-teman. Keberlakuan akad, ya, kalau ngomongin keberlakuan akad itu ada tiga kategori akad. Saya kira mungkin sudah diajarin ya. Pertama adalah akad yang berlaku seketika saat ditandatangani. Namanya adalah akad munjis, ya, MUNJIS, munjis. Itu adalah akad
yang seketika berlaku pada saat dialami. Yang kedua adalah akad yang berlakunya itu digantungkan pada pelaksanaan proses tertentu. Misalkan restu ini efektif kalau tunggalnya dibayarkan. Rumah ini akan dikosongkan, rumah ini akan dibayar kalau sudah dilakukan pengosongan. Itu digantung pada syarat tertentu. Itu namanya akad mu'allaq. Akad mu'allaq, MUALLAQ, mu'allaq. Ya, mu'allaq. Nah, yang ketiga, akad yang oleh para pihak itu didesain, disepakati untuk suatu tentara waktu tertentu. Ini efektif tanggalnya hari ini, tapi efektifnya nanti di tanggal 15 misalkan. Itu boleh, baik yang sifatnya backward, retro maupun yang forward. Boleh. Akan DLC, standby LC, itu biasanya mengenal gitu ya, user LC gitu ya. Itu bisa menggunakan akad. Itu namanya akad mudhof, MUDHOFT, mudhof. Akad dengan beberapa waktu. Sehingga itu sekalian, bapak sekalian, teman-teman, itulah sebenarnya ruang kita untuk dalam tanda kutip memaintain peristiwa-peristiwa yang tidak normal. Kan biasa itu melakukan KO, restitusi juga, Bu, ini tolong Bu, bantu Bu ini dibikin bebek. Soalnya ini sudah lewat waktu seminggu, harusnya direstart, sudah ada tempo, ya. Nah, kira-kira mungkin solusinya itu tidak dibet signing date-nya, karena itu nanti takutnya jatuh ke 263 KUHP, takutnya itu banyak pemalsuan. Tapi yang dilakukan adalah tadi keberlakuannya yang di-maintain, gitu ya. Karena secara kaidah fikih pun juga ada sarananya dengan akad mudhof atau akad mu'allaq tadi. Sampai sini clear ya? Sudah bayar dan ya. Jadi kalau misalkan ada AO yang datang atau legal bapak nggak ngerti konstruksinya, bila perlu bantu kami itu jelasin, gitu ya. Nah itu. Kemudian bicara tanda tangan dan perizinan segala macam. Nah, teman-teman, ini bisa bilang bahwa apapun bentuk akad syariahnya, baik akad yang berbasis jual beli, berbasis bagi hasil, berbasis sewa dan segala macam, itu tidak boleh keluar dari rambu-rambu ini. Ya, rukun akad. Tadi sempat disinggung oleh teman kita dalam konstruksi perdata, inilah esensi daripada 1320 BUU. Ya, kalau BUU memang selalu menjadikan antara 1320 sebagai bagian dari syarat formal, ya kan, dengan substansi perjanjian berdasarkan konsensus dengan 1338 kebebasan berkontrak, maka sebenarnya ini juga diatur bahwa syarat ini adalah syarat formal. Syarat konsensusnya itu adalah namanya syarat kontraktual, ya kan? Dalam syariah ada dua macam syarat, ada namanya syarat syar'i, ada namanya syarat ja'li. Syarat syar'i itu syarat ini, ya, syarat yang terdiri atas 4 elemen ini. Syarat ja'li, JA pakai harokat ain itu, LI, ja'li itu adalah syarat konsensus. Itu lainnya seperti 1338 BUU. Setiap orang bisa membuat perikatan dalam bentuk apapun segala macam, kan ada batasannya kan, selama tidak melanggar 3 tadi kan, ketertiban umum, perundang-undangan dan kesusilaan. Dan di dalam sana juga sama. Batasannya apa? Syarat ja'li, syarat konsensus itu tidak boleh melanggar syarat syar'i. Jadi boleh saja melakukan konsensus, boleh aja melakukan bisnis dealing dengan nasabah, tapi selama syarat syar'inya tidak dilanggar. Contoh tadi saya katakan, misalkan Anda berjual beli rumah, mau pakai terms of payment-nya kayak gimana pun juga, mau dibayar bulanan, kayak 2 bulan, kayak 3 bulan, kayak mau dibagi itu antara pokok sama margin, di spreading rata atau spreading proret, kayak monggo terserah. Mau nasabah diikat dengan terms and condition yang inget banget atau mendalam, monggo. Selama kemudian harus kembali ke sini, ini dulu harus clear 4 syarat ini, 4 elemen ini. Namanya syarat. Pertama adalah para pihak atau akid, ya, akid para pihak. Ini mungkin harapan ya,
sekali lagi bagian dari edukasi harapan. Penyebutan itu dalam akad, ya kan? Tentu teman-teman pasti tahu lah tentang unsur perjanjian, ada 3 elemen yang ada. Apa saja kalau tahu? Ada yang ingat? Ada unsur esensialia, ada unsur naturalia, ada unsur aksidentalia. 3 unsur perjanjian. Nah, sama dengan ini. Pada akad pada PK, pada perjanjian konvensional, posisi para pihak itu cuma satu, si berutang dan si berpiutang. Tapi pada akad syariah itu bisa macam-macam, Pak, tergantung title of agreement-nya. Kalau pada jual beli ada penjual dan ada pembeli. Pada sewa menyewa ada penyewa dan pemberi sewa, ya kan? Pada elektif ada syarik 1, ada syarik 2, dan sebagainya. Nah, ini jadi penting, siapa para pihak itu menduduki sebagai apa, sehingga maaf seringkali saya temunya beberapa kasus kemudian akadnya itu juga penyebutan para pihak itu juga tidak clear. Oh, maaf. Waktu ya saya lagi ini. Yang ada kalau ini nanti kita close aja ya, tempat-tempatnya apa di aja. Nah, itu yang nggak clear ya teman-teman. Jadi harus clear teman-teman. Saya satu ini di sini ya, terus aja ya. Kemudian objek akad, kenapa? Udah habis ya? Satu lagi nih ya, gini ya. Objek akad atau mau mengalahi objeknya harus clear juga. Kemudian nilai transaksi, penyebutan antara margin, antara sewa, antara bagi hasil juga itu harus clear juga. Kemudian yang terakhir adalah kesepakatan atau jam pokok. Ini juga harus clear. Rasanya teman-teman, apapun akad yang dibuat gitu ya, itu harus pada frame ini gitu ya. Itu sih teman-teman, mohon maaf sekali karena waktu yang terbatas. Materi yang lain saya kira mungkin silakan dibaca sendiri sebagai referensi saja. Rasanya mudah-mudahan di slide awal kewajiban saya untuk sharing tentang beberapa prinsip dan hal yang perlu diketahui apa yang terjadi di industri ini ya, itu rasanya mudah-mudahan bisa memberikan saling informasi kepada kita semua. Untuk pada akhirnya tidak ada sengketa sih harapannya kita pada line yang sama ya, pada line sama. Karena sejatinya saya harus garisbawahi terjadinya sengketa itu kebanyakan diawali atau dimulai dengan adanya penyangkalan oleh nasabah terhadap kondisi buat tersedia. Itu saya kira. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf banget karena waktunya nggak cukup, nanti juga harus selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan. Yang benar adalah dari Allah SWT, yang salah dari kesalahan saya sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jainul Mustafa, Sarjana Hukum, sudah menyampaikan materi yang luar biasa, dan mudah-mudahan materi terakhir ini bisa lebih menambah hasanah keilmuan bagi para peserta juga kita semua.